Eva. Hai tuh. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik. Kamu gimana? Alhamdulillah aku juga baik. By the way, aku tuh di sini mau ngajakin kamu ngobrol tentang budaya yang ada di Indonesia. Nah, kamu berasal dari Pati kan? Iya, aku dari Pati. Oke. Nah, aku tuh mau tanya budaya yang ada di Pati itu apa aja sih? Budaya dari Pati itu ada banyak sih. Yang pertama itu ada sedekah bumi. Nah, sedekah bumi itu cirinya tuh kita habis panen gitu, kita sedekah bumi, kita masak-masak, kita bikin acara besar-besaran, kita makan makanan besar. Terus habis itu nanti kita juga ngasih-ngasih makanan itu ke orang-orang, dan nanti itu sebelum kita ngasih makanan ke orang-orang itu kita rebutan dulu makanan itu, nanti juga habis itu dikasihin ke orang-orang gitu. Kalau sedekah bumi itu ngasih makanan ke misal kayak ngalirin di sungai nggak sih atau di apa gitu? Soalnya tahu kok ada budaya kayak gitu. Enggak sih, kalau kita tuh nggak ngalirin di sungai, kita ada di sawah gitu, di tengah-tengah sawah kita ngobrol terlebih dahulu, habis itu kita doa bareng di situ, habis kita doa bareng, nah kita rebut makanannya, terus habis itu makanan itu tadi dikasih ke orang-orang. Orang-orangnya tuh ada syarat-syarat tertentu nggak, atau apa siapapun bebas ngambil gitu? Bebas, siapapun boleh ngambil sih, terutama juga anak-anak kecil, malah anak-anak kecil itu yang diwajibkan buat ikut itu, karena mereka biar tahu budaya di lingkungan kita itu kayak gimana. Itu dibatasin juga nggak untuk pengambilan makanannya itu? Enggak sih, tapi sebelum kita ngambil itu, setiap orang itu dua box. Jadi kita ngasih dua box kardus itu, kita tumpuk satu-satu, tapi kita bawanya itu dari rumah kita bawa dua box, tapi kita pulangnya bawa satu box gitu. Oh iya, paham. Jadi yang satu box itu kayak jadi misal kamu bawa di boxnya itu isinya full arem-arem tapi kamu balik itu isinya jadi macam-macam gitu. Iya. Oh iya, oke. Terus di Pati itu ada budaya apa lagi? Di Pati juga ada wayang sih. Wayang ketoprak. Ketoprak. Nah, di wayang ada ketoprak. Kan ada beda-beda wayang ya, ada wayang kulit, ada wayang golek, sama ada wayang manusia. Nah, kalau di Pati itu seringnya itu wayang ketoprak, wayang orang. Jadi kayak orang nampilin gitu secara langsung gitu. Iya, kayak mungkin Hindun tahu kan Cak Percil gitu, yang artis-artis dari Jawa Timur itu juga kita di situ budayanya kita kan banyak gitu kan ya. Nah, di permainan ketoprak itu kita juga ditampilin tari-tarian, gamelan, juga kisah-kisah legenda-legenda lah, kayak kisah legendanya Dayang Sumbing, terus budaya-budaya yang lain juga, tapi ditampilin di dalam satu permainan itu, di dalam wayang ketoprak itu. Oke. Berarti untuk kalau untuk penontonnya itu range umurnya berapa kira-kira yang sering nonton? Umurnya sih dari anak kecil ada, orang tua ada, dewasa ada, semua, karena wayang manusia itu atau ketoprak itu bisa dilihat semua umur, kalangan umur. Jadi kita di situ ngelihat penampilan orang yang di sana gitu. Nah, permainan gitulah, tapi ya gitu. Biasanya kalau ketoprak itu selesai berapa jam? Wah, kalau itu ketoprak itu nggak sampai berjam-jam, malah berhari-hari. Bisa 2 hari, bisa 3 hari, atau ada yang 1 hari juga bisa. Jadi dari pagi sampai malam, sampai pagi lagi. Jadi tuh misal 1 hari itu 1 hari full nggak ada istirahatnya? Nggak ada. Oh hebat dia, berarti yang main ketoprak itu ya. Penarinya juga nggak cuma 1-2 penari, penarinya sampai 10 juga bisa, dan mereka tampil di atas panggung satu kostum, terus satu gerakan juga. Jadi mereka nari apa, nyanyi apa gitu, ditampilin di situ semua orang 10 orang itu. Habis penari terus pelawak-pelawaknya muncul, habis itu mainin gamelan-gamelan, terus penari muncul lagi, terus gitu aja terus gitu. Terus juga ada cerita horor-horornya gitu. Biasanya kalau ketoprak itu ada yang horor itu ada pocongnya lewat nanti, terus kalau nggak kuntilanaknya lewat, itu
mainan sih, cuma itu diceritanya kayak gitu. Oh iya iya. Terus kalau misal waktu seharian full gitu, pemainnya tuh ganti atau memang itu aja? Itu aja sih. Oh hebat sih pemainnya, ketawa Jadi kayak gila. satu orang itu bisa nanti perannya bisa A, Oh bisa A B C D B, gitu macam-macam. jadi orangnya tetap tapi perannya ganti-ganti gitu. Ah iya iya. Biasanya kalau dalam satu ketoprak berarti beberapa cerita gitu, nggak cuma satu cerita. Nggak cuma satu cerita. Biasanya tuh paling minimal berapa cerita? 3-4 cerita sih. 3 sampai cerita. Kalau maksimal tahu nggak berapa cerita? Kalau maksimal kurang tahu sih, tapi kalau yang pernah aku lihat 3 cerita. 3 cerita ya, oke. Terus di Pati berarti selain ada Sedekah Bumi sama ketoprak, terus ada apa lagi nih? Banyak sih, ada juga ini nelayan gitu, nelayan ya semacam Sedekah Bumi juga sih, Tapi di laut gitu. nelayan gitu. Jadi kita tuh naburin nasi ya hasil panen gitulah, terus dibuang ke laut, tapi itu nggak kita makan, Buat ke laut aja buat gitu. dibuang aja ke laut gitu. Berarti kayak misal kayak kita nabur beras nih, beras ditabur terus ikan makan Iya gitu. kayak gitu, tapi kurang tahu sih namanya itu apa gitu. Oh iya iya. Terus ada apa lagi selain itu? Ada tedak sinten juga ada. Tedak sinten tuh apa sih? Tedak sinten tuh kayak bayi gitu. Bayi. Bayi kalau mau belajar jalan, terus kan ada kurungan ayam gitu, terus bayi ditaruh dalam situ gitu, terus memilih alat-alatnya itu apa. Oh, berarti kayak bayi yang baru mau mulai jalan gitu, Iya, baru gitu. mulai jalan terus ada sebuah apa namanya budaya Iya, atau tradisinya. tradisi itu buat nginjak beberapa gitu kan. Hmm. Oke. Bayinya di situ tuh dalam kurungan biasanya dikasih apa aja sih? Ada uang, ada itu kan permainan ya, ada uang, terus juga ada mungkin nanti ada alat-alat kedokteran, ada pekerjaan, alat-alat tulis lah gitu. Berarti kayak misal nih, kan karena tadi kamu bilang ada uang, ada alat kedokteran atau ada yang lain-lain. Jadi misalnya dia ngambilnya alat kedokteran, berarti harapannya itu dia kayak jadi dokter. Iya, harapan gitu. orang tuanya dia nanti jadi seorang dokter yang bisa ngobatin semua orang gitu. Jadi iya. penolong gitulah. Berarti di acara Tedak Sinten selain kayak nginjak sesuatu, apa sih yang itu yang buat diinjak itu apa namanya? Beras-berasnya juga ada Oh, sih. itu beras? Itu beras. Oh, Tapi berasnya beras. itu warna-warni. Terus juga kadang juga ada beras, ada tepung. Nah, tepungnya itu warna-warni. Jadi kalau bayi itu nginjek misalnya warna pink, warna hijau, nanti diinjek satu-satu. Itu beda warna, 7 warna atau berapa warna gitu. Oh, berarti itu beras ya, bukan kayak makanan wajib atau apa gitu, enggak ya? Kalau di Pati enggak. Berarti beras ya. Oh, aku kira itu wajib karena kayak Kalau mungkin kalau di kelihatannya gitu. tempat lain kan ada wajik, ada jenang, ada apa lagi tuh makanan-makanannya gitu. Berarti dari Tedak Sinten itu ada alurnya tersendiri juga buat ngikutin tradisi kayak gitu. Terus selain itu ada apa lagi? 7 bulanan juga ada. 7 bulanan juga ada. 7 bulan itu ngapain? Kalau 7 bulanan itu kan bayi yang di dalam kandungan masih di dalam kandungan. Jadi kalau anak pertama itu ada sepasang kelapa itu Rama sama Sinta, digambar diukir Rama sama Sinta. Mungkinnya pakai apa? Mungkinnya pakai kayu dipahat gitu. Aku dulu waktu kecil karena aku anak pertama, aku diceritain sama orang tua aku dulu orang tua aku tuh masih mempercayai itu karena USG orang Jawa. USG orang Jawa. Jadi kalau misal pecahnya lurus itu nanti anak cowok. Kalau mecah kelapanya lurus itu nanti anak cowok. Tapi kalau mecah kelapanya miring itu anak cewek. Dan sebelum kelapanya itu dipecah, kelapanya itu dimasukkan ke dalam perut ibunya itu tadi biar si janin ini nanti lahirannya normal dan gampang. Tradisinya seperti jadi kayak dalam di Jawa atau di Pati itu ada namanya USG Jawa USG gitu. Jawa. Jadi pakainya kelapa muda atau Iya, kelapa muda. Kelapa muda yang digambar pakai yang dipahat pakai kayu. Itu gambarnya Rama dan Sinta. Tahu nggak sih kalau Rama dan
cinta, berarti simbol kenapa mau dikasih itu? Mungkin karena membedakan antara cowok sama cewek kali ya. Kalau lebih kayak gitu. kalau di berarti itu buka kelapanya 2 kali. Iya bu, 2 kali. Oh berarti kalau misal nih yang diramanya lurus, salah, misal diramanya miring. Namanya miring berarti kalau misal sama-sama miring berarti anaknya cewek. Oh gitu, berarti enggak, tapi itu misal enggak menentu ya, karena kan memang enggak dilihat secara USG yang dokter gitu Iya. kan ya. Tapi kalau sekarang kan udah ada udah ada USG dokter. Dan sebelumnya juga kalau 7 bulanan itu kan kalau anak pertama ya biasanya kayak gitu. Kalau anak kedua cuma yasinan, cuma ngasih santunan ke anak yatim gitu. Oh kalau di Pati yang anak kedua enggak ada Yang anak kedua nggak ada tradisi, cuma anak pertama aja yang yang memakai tradisi. Jadi kalau jadi anak pertama itu ribetnya banyak. Tidak siten juga itu tadi yang pertama, terus juga ada 7 bulanan juga. Sebelum ada 7 bulanan kita juga ada di Pati tradisinya 4 bulanan. Jadi 4 bulanan itu nanti kita pesan atau bikin nasi, yang nanti itu nasinya itu di dalamnya itu ada bunga kayak mau nyekar gitu, kayak mau itu di dalamnya juga ada jarum, terus ada rujak serut juga. Rujak serut itu berarti rasanya tuh kecut asem gitu, dijadiin satu, terus cuma ada jadi jajanan itu nanti tuh di dalamnya tuh ada jarum-jarumnya gitu. Manfaat jarumnya itu buat apa sih? Manfaat jarumnya itu buat ngelindungin bayi kan, karena di usia kandungan 4 bulan itu janinnya udah mulai kebentuk gitu kan. Yang masih kayak Masih- katanya masih rawan gitu ya. Rohnya udah kebentuk gitu lah. Itu melindungi si jabang bayinya gitu. Itu jarum yang ada di mana itu dibagiin atau memang disimpan aja? Disimpan aja. Oke. Berarti kalau di Pati itu budaya untuk anak pertama itu banyak ya, Iya. dari Tedak Sinten, 7 bulanan, 4 bulan, kembali dari 4 bulan, 7 bulan, Tedak Sinten gitu ya. Terus yang berarti untuk yang anak kedua dan anak seterusnya itu nggak perlu? Karena kita cuma cukup doain aja gitu. Paling enggak kayak kita kayak 7 bulan. Ya ada 7 bulanan, cuma kita cuma yasin gitu, cuma baca yasin. Oh kayak gitu. pengajian biasa Pengajian gitu, biasa. tapi nggak pakai kebudayaan Enggak gitu. pakai tradisi. Kalau sekarang sih menurut kamu ya, kalau di daerah rumah kamu masih banyak nggak sih orang-orang yang ngelakuin kayak kebudayaan kayak gitu yang 7 bulan, 4 bulan gitu? Udah jarang sih, lebih ke pengajian, lebih banyak yang pengajian sekarang. Mungkin ya karena sekarang karena faktor kayak kalau ngadain budaya kayak gitu mungkin mereka merasa uang yang harus dikeluarkan itu mungkin banyak ya. Mungkin banyak, dan juga udah kuno, udah ketinggalan zaman banget. Iya benar. Makanya untuk sekarang banyak orang yang lebih memilih pengajian itu udah pengajian aja, lebih gampang, lebih simpel gitu kan, kayak oke, selesai, kita pesan makan udah selesai gitu kan, nggak ribet gitu. Iya benar. Nah selain itu ada apa lagi kalau di Pati? Banyak sih, tapi kurang lebih yang aku tahu cuma itu. Oke, yang kamu berarti kurang lebih itu sama kayak di Semarang itu ada kebudayaan juga yang 7 bulan, Tedak Sinten juga ada, tapi kalau di Semarang itu pakainya wajib. Oh berarti kayak makanan-makanan gitu. Iya, makanya kayak wajib 7 warna, sama 7 warna, nanti diinjek. Nah setelah menginjek wajibnya itu, dia akan naik tangga. Ada tangga di pojok gitu kan, misal tangganya tuh agak miring itu naik, tapi perlangkah-langkah gitu, tapi ya tetap dipegangin dulu sama orang tuanya, kayak satu naik gitu. Nah tapi untuk makanannya itu aku juga kurang tahu tuh makanannya diapain. Nah jadi kayak ya hampir sama lah sama kayak di Pati, cuma kalau di Pati kan pakainya beras, kalau di Semarang pakainya makanan wajib gitu kan. Nah kalau untuk yang di kurungan ayam itu di Semarang juga sama, anak-anak juga aslinya Semarang, di Semarang itu sama, cuma di Semarang itu udah hampir nggak ada orang, ya bukan hampir sih, kayak di daerah rumahku itu kebetulan jarang banget orang yang pakai kayak gituan. Jadi jarang, kayak udah hilang. iya, ya udah hilang budayanya. budaya-budaya yang kayak gitu tuh udah jarang banget orang pakai gitu, kayak karena mereka ngerasa ya itu kayak yang aku bilang tadi, mereka ngerasa kayak kita ngadain sebuah acara itu ribet, mereka ngerasa ribet karena sekarang itu kan
namanya kayak zaman emansipasi, kayak bukan, lebih ke cewek cowok atau suami istri itu mereka lebih memilih kerja. Jadi kayak mending mereka ngumpulin uang buat acara yang simple tapi simple cuma wah gitu loh. Jadi kayak mereka mending catering buat makan, nggak ada, jadi mereka nggak mau buat acara yang itu sih, yang 7 bulan atau yang tadi sinter itu kayak ngapain sih ribet itu undang banyak orang juga, terus tradisinya juga. Iya, apalagi sekarang itu orang-orang yang kayak apa ya, sepuhnya, kayak bisa dibilang itu kayak ya sepuhnya yang ngasih tahu untuk urutan adat-adatnya itu susah. Iya, benar-benar. Sekarang jarang banget orang yang ada kayak gitu, jarang banget aku temuin. Nah, terus kalau yang di 7 bulanan itu setahu aku mereka di Semarang ya, di Semarang itu pakainya bubur merah putih. Iya. Nah, pakai bubur merah putih itu cuma nggak pakai jarum, nggak ada jarum-jarumnya itu yang disimpan di rumah gitu kan, kayak untuk melindungi bayi. Jarum itu merupakan ya, kayak yang 7 bulanan itu ya bubur merah putih, kalau enggak itu nasi kuning gitu, itu dibagi-bagiin ke warga-warga gitu. Mau nggak itu nasi gudangan. Nasi gudangan, kalau boleh tahu nasi gudangan kayak gimana nih? Nasi gudangan itu kayak nasi, terus gudangan itu kayak lalapan. Atau kamu tahu nggak itu apa namanya, apa ya, gado-gado. Ya, Nah, hampir kayak gitu, cuma kalau gado-gado kan pakainya bumbu kacang. Nah, kalau gudangan itu pakainya kelapa parut. Oh, kayak semacam kulup gitu. Kulup? Iya, kulup di Pati juga ada. Oh, mungkin namanya beda aja. Mungkin namanya yang beda. Iya. Di Pati itu namanya kulupan. Oh iya, Jadi, kulupan. Yang kayak gado-gado gitu, kacang, terus ijo-ijoan, toge juga ada, terus diparut iya. sama kelapa, terus dijadiin satu sama sambal. Iya. Gitu kan. Iya, benar-benar. Nah, terus di nasi gudangan itu terus nanti ada ikan asinnya buat tambahan aja, buat sampingan, terus ada tahu, tempe, sama telur. Nah, kalau orang di Semarang 7 bulannya kayak gitu, jadi mereka setelah buat pengajian terus kasih nasi kayak gitu kan. Tapi di Semarang lagi tuh anehnya kalau ada pengajian, apalagi pengajian bapak-bapak gitu, itu biasanya di dalam box itu diselipin uang. Berarti bapak-bapaknya nyelipin uang gitu? Bukan, yang ngadain acara. Iya, yang ngadain acara itu nyelipin uang. Untuk nominalnya sih nggak tentu ya, kadang itu ada yang ngasih 5.000, yang penting tuh kadang mereka kayak nggak apa-apa, yang penting selipin uang gitu. Nggak tahu itu budaya dari mana juga ya, tapi di Semarang memang sering sekarang kayak gitu. Oh, kayak gitu. Jadi setiap acara pengajian kayak gitu ya. Nah, terus di Semarang ini juga ada acara dugderan. Nah, dugderan itu acara yang sebelum Ramadan nih, jadi kayak acara pawai, terus ada pawai, ada festival makanan. Nah, kalau pawai itu dulu itu dari daerah dari Masjid Agung, dari Balai Kota ke Masjid Agung Jawa Tengah. Nah, untuk sekarang setelah corona itu cuma kemarin itu cuma di Balai Kota sampai Masjid Agung Semarang atau Kauman. Nah, sekarang itu di Kauman juga masih ada festival Ramadan atau festival kuliner lah, ini kayak UMKM dari masyarakat Kota Semarang gitu tuh ada di situ. Cuma memang untuk harganya ya masih relatif terjangkau menurut aku ya. Jadi di situ kayak banyak banget, kayak kalau dugderan itu ciri khasnya itu biasanya di sana tuh ada mainan tanah liat, tahu mainan dari tanah liat yang dicat warna-warni, kayak ada piring, ada cangkir gitu kan. Nah, kalau di Semarang itu ciri khas dugderan tuh gitu. Sama ada namanya kalau di itu kayak ogoh-ogoh. Tahu ogoh-ogoh? Kalau yang di Bali itu kayak yang di pink banget. Nah, kalau di Semarang itu namanya warak ngendok. Oh, jadi beda-beda ya stilnya. Nah, kalau di Bali kan orang buatnya ogoh-ogoh, buat bentuk manusia gitu kan. Nah, kalau di Semarang itu bentuknya tuh hewan, tapi namanya warak ngendok. Hewannya tuh aku juga nggak bisa spesifik banget ya, soalnya bentuknya tuh kayak ya memang nggak ada hewannya, jadi bentuknya kayak hampir kayak apa, merak, tahu merak kan? Nah, cuma itu nggak ada ekornya,
Oh, beda-beda. Nah, karena namanya warak ngendok, nah otomatis ada telurnya. Nah, gitu kan. Jadi kayak warak ngendok itu kayak merak, tapi nggak ada buntutnya, tapi ada telurnya. Jadi mungkin ganti buntutnya itu telur gitu kan. Nah, dan itu sih terus di Semarang juga ada kegiatan nyadran. Tahu nyadran nggak? Nyadran itu kayak gimana? Nyadran itu lebih ke kayak mengunjungi makam sebelum Ramadan. Oh iya, tahu di Pati Nah, juga ada. ada. Tapi kalau di Semarang nyadran itu kebanyakan sore. Tapi untuk beberapa tempat ya, setahu tuh ada yang malam juga. Nggak tahu tuh kenapa bisa beda kayak gitu, nggak tahu. Cuma kalau di Semarang itu dari sore, dari jam 3 sampai jam 5 kan, menjelang maghrib lah. Tapi kalau setelah maghrib itu nggak ada sih yang di makam. Cuma kalau beberapa tempat yang aku tahu tuh kadang mereka ada yang habis maghrib bahkan jam 8, jam 9, bahkan sampai jam 11. Tapi itu dilakuin juga sebelum Ramadan gitu. Kalau di Pati nyadranya gimana? Kalau di Pati itu nyadranya kita H-2 atau H-1 sebelum Ramadan. Jadi kita ke makam gitu nyekar. Aku sendiri kan juga nyekar kan ya. Aku malah lebih ke H-1. Jadi satu lebaran. Iya, Hamin satu puasa. Oh, puasa. H-1 puasa. Jadi nanti kalau H-1 puasa nanti pas lebaran H-1 lebaran juga. Jadi nanti ada lagi. Oh, berarti nyadrannya 2 kali. Oh, oke. Kalau sesuai itu ya kepercayaan orang-orang, ada yang bilang kita nggak boleh waktu kita puasa Kita kan nggak boleh mengunjungi. Iya. Kamu bilangnya H-1 Ramadan itu berarti waktu puasa dong? Iya, waktu puasa. Jadi kita sorenya kita ke makam nih. Nah, malamnya kita takbiran gitu. Oh, oke. Banyak orang Pati yang kayak gitu. Ada juga yang setelah dari sholat Id atau sholat Idul Fitri ke makam juga ada. Tapi keluarga aku mungkin udah kepercayaan dari dulu. Hamin beberapa jam, Hamin 1 lebaran lah sore, misal jam 5 atau jam 4 sore kita ke makam. Terus habis itu malamnya takbiran kan, besoknya udah nggak puasa, besoknya udah lebaran lagi gitu. Berarti waktu lebarannya tuh kalian nggak ke makam lagi gitu? Iya, ke kalau makam lagi setelah H plus berapa lebaran gitu. Berarti beda ya kalau di Semarang. Kalau di tempat aku itu seringnya nyadrin itu ya itu sebelum lebaran itu, sebelum puasa, terus sama hari lebaran. Jadi kayak hari Idul Fitri misalnya kita sholat id terus pulang makan sebentar, habis itu baru ke makam. Nah, jadi kalau yang H-1 itu nggak ada sama sekali yang ke makam. Jadi makam itu benar-benar kayak steril, di steril. Jadi nggak tahu kenapa memang di tempat kayak gitu ya. Itu H-1 kosong, nggak ada apa-apa. Maksudnya steril aja biar kayak jadi tempatnya nggak tahu kenapa memang kadang waktu itu makam jadi bersih banget gitu kan. Nah, waktu Ramadan baru orang-orang bahkan sampai untuk masuk aja kita sampai antri panjang gitu kan. Beda banget sama kalau sama di kalau di Pati. Kalau di Pati mah waktu lebarannya sepi. Oh, makannya sepi. Jadi ramenya itu H-2 lebaran, H-1 lebaran. Pas hari lebaran itu malah dikit yang ke makam. Jadi nggak banyak orang yang malah ke jalan rayanya yang rame gitu. Berarti kayak lebih ke itu ya, mereka lebih suka ke hari sebelumnya daripada pas hari H-nya gitu. Oke. Kalau di Semarang ya memang beda ya, karena beda itu juga. Oke, udah itu aja ya yang mau kita bahas tentang apa budaya kita ya, budaya masing-masing di daerah kita. Karena budaya di masing-masing di tiap daerah, di budaya dari Semarang, dari Pati juga banyak banget, karena kurang lebih hampir sama tapi beda gitu. Iya, benar. Jadi itu aja memang kesimpulan, walaupun kita sama-sama Jawa Tengah, cuma kebudayaan kita memang ada yang berbeda, walaupun hampir sama, cuma memang pasti ada 1 atau 2 hal yang berbeda gitu aja. Sekian dari kita, terima kasih, bye.